Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa Bawor dimanapun Anda berada, sahabat Bawaslu dimanapun Anda bisa mengakses informasi ini, serta netizen dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang. Bawor di edisi ke-50 ini akan berbincang khusus mengenai tentang sengketa pemilu. Kita sekarang berada di tempat yang cukup luas, sengaja kita mencari tempat yang agak luas biar suasananya lebih segar. Nah, saat ini kita sudah bersama para narasumber. Yang pertama adalah Bapak A.A. Mukhtar Zain, SHI MHI. Selamat siang Pak Mukhtar. Sehat nih Pak Mukhtar? Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Cabang Purwokerto. Kemudian narsum kita yang kedua ini sudah tidak asing lagi tentunya, adalah beliau Bapak Miftahuddin. Ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, sekaligus sebagai Ketua Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyumas. Baik, netizen dimanapun Anda berada, tidak berpanjang cakap, kita akan langsung saja berbicara tentang tema Bawor yang ke-50 edisi khusus ini, tentang sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Nah, kesempatan pertama nanti kita akan berikan kepada Pak Miftah, itu bagaimana, seperti apa berbicara tentang konsep keadilan pemilu. Nah, selanjutnya nanti tentunya Pak Mukhtar untuk memberikan pendapat, memberikan opini bagaimana menurut Pak Mukhtar sebagai advokat melihat sengketa dalam konsep keadilan pemilu selama ini yang mungkin bisa disimak, bisa diamati oleh Pak Mukhtar. Kesempatan pertama Pak Miftah, kami mohonkan untuk silakan mungkin menyampaikan apa sebenarnya, bagaimana tentang konsep keadilan pemilu itu. Ya, terima kasih Mas Tunggu selaku moderator pada acara Bawor spesial sengketa kesempatan hari ini. Kemudian juga selamat siang ya, menjelang sore ini Pak Mukhtar Zain, sahabat saya, Ketua APSI ya, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, Pak Mukhtar Zain SHI MH. Kemudian para sahabat Bawaslu dimanapun siaran ini bisa disimak, ya, yang tadi berkaitan dengan topik kali ini ya, bahwa bicara masalah penegakan hukum pemilu, tentu ujungnya adalah bagaimana terwujudnya keadilan pemilu ya. Yang pertama saya akan menyampaikan bahwa memang Bawaslu ya, di dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, kemudian juga Undang-Undang 10 2016 ya, itu tugasnya selain tentu tugas pokoknya ya, yaitu pengawasan ya, namanya aja Bawaslu kan, badan pengawas ya, tentu tugas pokoknya ya mengawasi apa? Tentu mengawasi tahapan pilkada maupun pemilu kan gitu. Nah, tugas yang lainnya yaitu ada tugas untuk penegakan hukum pemilu ya. Ya, ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini ya, seperti itu. Jadi berkaitan dengan tugas Bawaslu ya sebagai penegak hukum pemilu, maka ini penting sekali ya, karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana proses atau tahapan pemilu maupun pilkada dilangsungkan seperti itu. Sehingga ketika keadilan pemilu atau setiap pihak ya, peserta itu
merasa mendapatkan atau memperoleh keadilan, maka tahapan tentu bisa dikatakan berjalan dengan baik ya, dan pemilu maupun pilkada juga berjalan dengan baik, terus kemudian bisa diterima oleh semua pihak tentu ya kan, seperti itu, sehingga adalah yang terpilih ya, baik itu misalnya bupati, wakil bupati, gubernur di dalam konteks pilkada, kemudian caleg ya, atau calon anggota legislatif dan seterusnya di dalam konteks pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara apa yang dimaksud dengan apa tadi itu keadilan ya, keadilan pemilu yang tentu ini adalah mengerucut atau bisa dipahami di dalam tiga hal ya. Yang pertama adalah keadilan penegakan hukum itu dilihat bagaimana semua tahapan itu dilaksanakan dengan baik, maksudnya baik tentu sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada seperti itu. Bicara pemilu tentu ada undang-undang ya, ada namanya peraturan Bawaslu atau Perbawaslu. Kemudian ada juga peraturan KPU ya, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Nah, terus kemudian keadilan penegakan hukum di pemilu juga dipahami di dalam tahapan itu ada dua mekanisme yang sangat penting ya. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme sengketa itu diselesaikan. Yang kedua adalah bagaimana dugaan pelanggaran itu juga dapat ditangani dengan baik sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Mungkin itu Mas Tunggu. Oke. Yang pertama. Oke, awalan gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Miftah. Selanjutnya kita ke Pak Muhtarsin. Ini menurut kacamata Pak Muhtarsin ini sebagai advokat tentunya ya, profesinya. Bagaimana Pak Muhtar melihat konsep ya, keadilan pemilu dalam hal mungkin penanganan sengketa yang mungkin selama ini Pak Muhtar melihat mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi. Nah, menurut Pak Muhtar ini bagaimana selaku aktivis hukum gitu. Selaku praktisi aktivis hukum, ya. praktisi hukum juga tentu pengamat hukum. Iya, pengamat hukum pastinya. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih, ini satu kehormatan buat saya bisa diajak cerita di hadapan juga ada yang nggak ada orangnya ini. Ini suka kita kadang-kadang bingung di hadapan makhluk gaib sih. Mas Miftah, ketua Awas yang sangat energik ini, Mas Teguh, terima kasih. Bahwa sebagai praktisi hukum tentu satu hal yang menyenangkan. Dalam proses apapun ketika muncul sengketa itu bagian dari sesuatu yang bukan sih diharapkan, tapi itu menjadi satu peluang kalau bicara kita sebagai praktisi, sebagai pengacara. Ya. Karena pengacara identiknya dengan penyelesaian sengketa atau menambah sengketa gitu. Ya. Tapi bahwa pemilu ini menjadi satu momen luar biasa, baik dari tingkatan pilkada bahkan mungkin pilkades. Kalau tingkatan pemilu kan sebenarnya pilkada cuma nggak diawasi oleh Panwas. Tapi itu merupakan bagian dari pemilu sebenarnya. Dan itu efek dan memunculkan potensi sengketa. Karena kita lihat banyak apalagi di kades, di desa. Nah, tapi yang dibahas di sini mulai dari tahapan yang pemilu baik di daerah, kabupaten, di kota atau mungkin pilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, gubernur maupun wakil gubernur. Nah, ini yang memang sangat menarik. Karena apa? Di situ kita dipaksa untuk satu memang seluruh praktisi itu mengamati dan juga menjadikan satu pelajaran. Karena undang-undang ini sangat spesial. Undang-undang ini sangat spesial sehingga memang bicara keadilan tujuannya tentu meskipun sangat subjektif, ini menjadi perlu ditegakkan. Bicara adil semuanya berharap bahwa
apa sih yang kita peroleh dari proses-proses ini keadilan, di mana ada beberapa hal, ada peserta pemilu, ada itu diantaranya ada atau mungkin para partai pengusung, atau mungkin kita juga sebagai warga negara yang punya hak pilih. Karena tujuan terakhirnya adalah bagaimana melalui pemilu ini mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Itu tujuan akhirnya. Tapi dalam prosesnya tentu butuh keadilan, di mana ada tadi para peserta juga mengharapkan, peserta diantaranya ada caleg misalnya, mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya dari proses ini, terlepas jadi atau tidak, dan tidak ada yang dizalimi. Meskipun nggak jadi, kalau memang itu prosesnya sesuai dan tidak ada hal yang dizalimi, mungkin semuanya bisa menerima. Selama ini saya pikir sudah cukup bagus kalau di akhir ini, meskipun tentu ada kecurangan jelas, dan kecurangan tadi sesuatu yang sangat goib, tadi saya sampaikan goib itu sesuatu yang sangat tidak terlihat. Ada kecurangan yang sistematis ya, ada ya, struktur masif dan nah ini yang kadang-kadang tidak bisa dibuka sewenang-wenang, karena itu butuh satu proses yang luar biasa. Tapi bahwa mungkin beberapa kali kita lihat ada kecurangan-kecurangan yang dianggap itu terstruktur masif dan itu meskipun tidak terbukti. Nah ini memang menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian. Nah kalau kita sebagai praktisi, beberapa itu tentu yang sifatnya sangat teknis yang bisa kita laksanakan. Contoh, kita pernah mendampingi yang kontennya di sengketa antar caleg, antar caleg yang saya pernah mendampingi itu di Mahkamah Konstitusi. Itu memang sangat sensitif karena apa? Ya, suara itu kan sangat susah untuk dibuktikan. Betul. Ketika sudah pada akhirnya sudah muncul suara, meskipun kita sampaikan ada kecurangan, tapi untuk menyalahkan kecurangan juga satu hal yang memang sangat sulit untuk dibuktikan. Sehingga saya pikir dengan pemilu yang terbaru kemarin, dengan undang-undang baru, Panwas menjadi satu mediator. Ini satu hal yang luar biasa, meskipun sekali lagi tidak semua orang merasa puas, karena lagi-lagi ya Panwas tentu manusia biasa, dan kadang-kadang kita mentoknya di sistem. Padahal kalau bicara sengketa tentu tidak sekedar dan tidak sebentar yang kita sering buka. Nah, butuh waktu panjang untuk membuktikan, tapi dengan batasan waktu yang sangat pendek itu memang sangat menghambat kita untuk benar-benar mencari keadilan seadil-adilnya. Itu yang mungkin kalau bicara waktu, karena kita satu sisi kita dituntut untuk proses itu butuh kecepatan, karena dituntut dengan waktu batasan akhir dari sebuah jabatan. Tapi satu sisi untuk membuktikan kita juga butuh energi yang besar untuk bagaimana tidak serta-merta kita menunjukkan bukti yang real, karena tadi sangat mungkin ada hal-hal yang goib yang harus diungkap. Ya, meskipun memang seringkali sengketa itu terkalahkan. Sengketa yang diajukan dalam konteks seringkali terkalahkan karena memang tadi batasan waktu yang sangat pendek yang menghambat kita untuk membuat satu proses yang beda dengan sengketa-sengketa perdata lain. Kadang kalau kita lihat kita bandingkan kalau katakanlah perdata waris, ada tingkat pertama, tingkat kedua banding, tingkat kasasi. Nah itu sangat mungkin pertama menang, kedua kalah, ketiga menang. Nah beda dengan ini kemungkinan kecil itu kadang-kadang kalau sudah kadung menang ya sekalian, kalau sudah kalah hampir tidak ada potensi untuk mengambil peran itu. Nah ini waktu yang saya pikir, tapi itu memang kebutuhan karena konteksnya adalah begitu. Oke, terima kasih Pak Muhtar. Ini kembali ke Pak Miftah ini. Di dalam konsep keadilan pemilu dalam penanganan sengketa itu kan ada istilah kepastian hukum. Nah, itu unsur-unsur yang meliputi kepastian hukum itu apa saja ini Pak Miftah? Ya baik, tadi disinggung oleh sahabat Mukhtar, memang ketika bicara keadilan hukum tentu sangat subjektif seperti itu ya. Nah ini dalam konteks sengketa kepemiluan itu rumusan tentang kepastian hukum seperti itu ya. Memang yang pertama itu adanya mekanisme penanganan sengketa ya.
Jadi di dalam konteks Bawaslu itu sengketanya adalah sengketa proses atau sengketa tahapan seperti itu. Kemudian ketika sengketanya adalah sengketa hasil, maka itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian Bawaslu tetap punya peran sebagai pihak pemberi keterangan kan gitu. Artinya baik sengketa proses maupun sengketa tahapan tetap itu melibatkan Bawaslu seperti itu. Nah, unsur yang kedua seputar kepastian hukum ya di dalam konteks keadilan pemilu itu adanya mekanisme penanganan dugaan pelanggaran ini. Ya, ini beda antara penanganan sengketa dan penanganan pelanggaran kan gitu. Kalau penanganan pelanggaran itu seputar misalnya pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan. Ya, misalnya sebagai contoh pada tahapan kampanye misalnya ada perusakan APK dan seterusnya itu masuk di dalam wilayah penanganan dugaan pelanggaran. Kalau sengketa itu adalah sebuah mekanisme untuk menyelesaikan ketika diterbitkannya berita acara atau surat keputusan dari KPU yang itu dirasa atau ada pihak yang dirugikan secara langsung ya. Misalnya Mas Tungguh dan Pak Mukhtar sebagai pasangan calon misalnya ya kan sudah mendaftar, kemudian sudah memenuhi syarat dan seterusnya, kemudian di dalam penetapannya atau surat keputusan dari KPU dinyatakan tidak lolos misalnya. Ya tentu Mas Mukhtar dan Mas Tungguh pihak yang dirugikan dengan terbitnya SK atau berita acara. Itu nanti bisa ditangani di Bawaslu ya dengan kita mengajukan permohonan sengketa. Nah, unsur yang ketiga dari konsep kepastian hukum ya adalah adanya hukum acara yang terang dan jelas seperti itu. Ya tadi disampaikan bahwa ketika kita bicara masalah keadilan yang subjektif, tentu ukurannya adalah kepastian hukum itu. Nah, kepastian hukum itu diartikan secara sederhana adalah bagaimana tahapan atau proses penanganan itu sesuai dengan aturan yang ada kan gitu. Maka harus ada aturan yang memang tepat kan gitu. Maka ketika sebuah aturan di dalam konteks penegakan hukum itu ditepati prosedurnya dan seterusnya yang disebut dengan kepastian hukum, maka hasilnya walaupun sungguh pun misalnya terkalahkan tapi dikalahkan dengan terhormat kan gitu kira-kira. Jadi tidak ada tersinggung dan seterusnya dan semua pihak itu merasa puas. Nah, inilah yang dimaksud dengan rasa keadilan yang kemudian terpenuhi ya seperti itu. Semua pihak bisa menerima walaupun misalnya tentu harus ada pihak yang terkalahkan dan sebaliknya kan gitu Mas Tungguh dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Itu yang berkaitan dengan kepastian hukum di dalam konteks penegakan hukum pemilu. Ya baik, ini masih di Pak Amta ini. Ini kan ada kesetaraan dalam penyelenggaraan penanganan sengketa pemilu. Ini yang dimaksud setara itu dalam proses penyelesaian sengketa pemilu itu seperti apa Pak Amta? Iya sebenarnya. Di dalam konsep setara ya di penegakan hukum sengketa ini ada dua hal Mas Tungguh dan sahabat Bawaslu ya. Yang pertama adalah kesetaraan di dalam keterlibatan gitu loh. Ini berarti eksternal kan gitu ya. Jadi masing-masing atau semua pihak ya atau semua kontestan itu setara semuanya. Kita pandang ya, kita sebagai penyelenggara pemilu ya itu memperlakukan, memandang dan memberi kesempatan dengan setara kan gitu. Nah, yang kedua adalah kesetaraan di dalam penegakan hukum. Jadi tidak ada misalnya satu kontestan kemudian diistimewakan dan seterusnya, itu tidak ada, ya kan? Jadi kepastian di dalam konteks ini itu harus memenuhi dua hal, ya kan? Yang pertama yang eksternal misalnya, ya kan?
semua kontestan, semua peserta pemilu itu diperlakukan secara sama, keterlibatan mereka sama seperti itu dan seluas-luasnya ya sesuai dengan aturan yang ada, hak dan kewajibannya. Kemudian sebagai penegakan hukum di Bawaslu itu kita laksanakan juga dengan kesetaraan, ya kan, sama. Tidak ada hal-hal yang kemudian misalnya satu pihak itu kita istimewakan, ya, satu pihak itu kemudian diperlakukan secara berbeda, tidak ada. Kita sama seperti itu. Dengan ini juga tentu berkaitan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip di dalam kita menegakkan hukum kepemiluan, ya, ada imparsialitas, ada profesional, ya kan, kemudian juga ada netralitas dan seterusnya, Mas Tunggu. Ini kesetaraan di dalam konsep penegakan hukum pemilu itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mita. Ke Pak Mukhtar, ya, Pak Mukhtar. Ini kan tadi disampaikan oleh Pak Mita ini kaitan dengan kesetaraan penyelenggaraan proses penyelesaian sengketa. Ada dua hal ini. Yang pertama ada keterlibatan seluruh elemen dalam pemilu, yang kedua bilang kesetaraan dalam praktek penegakan hukum pemilu. Nah, ini kan tadi Pak Mukhtar menyampaikan pernah berpengalaman sih mendampingi atau mengadvokasi caleg, ya Pak Mukhtar, ya, yang sengketa hasil. Itu sengketa hasil, ya. Nah, menurut pengalaman yang sudah dilalui oleh Pak Mukhtar ini, bagaimana melihat hal-hal seperti apakah kesetaraannya sudah benar-benar memenuhi syarat, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin ini kok merasa ada yang kurang konsepnya seperti ini kok. Ini menurut Pak Mukhtar bagaimana? Bicara waktu itu kita dampingi anggota DPD. Kalau memang yang bukan mesti yang kalah. Sudah selesai. Ini kan kita memang, tapi ini menjadi lagi peluang, sebagai pengacara peluang. Karena masih banyak yang lebih kalah daripada yang menang. Nah, cuman bicara yang kalah tadi memang kita tentu banyak yang tidak puas. Karena ada sistem yang seringkali ya kita cenderung formalitas. Bahwa kita sangat sebenarnya kalau bicara lahir itu kita sangat sering melihat bahwa banyaknya unsur money politik. Banyaknya unsur money politik yang itu akhirnya membuat ada pemihakan dari pemilih kepada yang dipilih karena unsur tadi, unsur money. Yang tadinya memang tidak ada niat, tapi karena ada iming-iming menjadi akhirnya menang. Tapi hal ini lagi-lagi yang sulit kita buktikan, karena baik yang menerima maupun yang memberi semuanya tutup mulut. Namun sebenarnya ada konteksnya. Ketika kita mengajukan gugatan, meskipun mungkin ada sebagian yang mau menyampaikan, tapi seringkali kita terbentur dengan bukti. Bagaimana kita harus membuktikan duitnya atau materinya atau mungkin waktu dan sebagainya, itu seringkali kita terbentur. Sehingga itu yang hampir tidak bisa kita jadikan sebagai alat untuk membuktikan kemenangan. Meskipun itu sebenarnya banyak dan saya pikir ada semacam rahasia tapi umum. Nah, ini yang seringkali yang terbentuk. Nah, akhirnya memang formalitas yang selama ini terwujud terbangun itu yang akhirnya harus dimenangkan bahwa itulah yang terjadi di atas. Meskipun tadi bahasanya Mas Ketua itu keadilan yang mau tidak mau harus diterima kalau sudah dimusnahkan dalam bentuk putusan. Nah, karena itu yang harus kita lakukan sebagai warga negara, lagi-lagi kita harus taat hukum. Hukum yang berlaku yang dijalankan memang seperti ini dan putusannya seperti ini secara formal. Meskipun tadi ada hal-hal yang di luar yang tidak formal yang memang tidak bisa dibuktikan, tapi itu nyata. Itu yang memang kadang sulit. Nah, ini yang memang kita rasakan dan hari ini mungkin menjadi satu masukan bahwa adanya menghilangkan unsur money politik memang satu yang sangat luar biasa, sangat sulit. Bahkan itu mungkin menjadi budaya kita ya, budaya Jawa unsur nggak enak. Pakai kadang-kadang bahasa unsur syukuran atau apa itu kan itu menjadi satu hal yang nggak enak. Kalau dulu bahasanya serangan fajar, itu sebenarnya bahasa kita. Nah, kalau melihat itu, saya pikir
suatu hal yang sulit untuk dihilangkan, namun perlu ada sistem yang mana apa yang menjadi kekhawatiran itu bisa dihilangkan atau enggak dihilangkan, minimal diminimalisir. Karena selama ini kita terkenal dengan politik biaya besar. Biaya besar. Nah, saya pikir politik biaya besar itu ya awal dari proses itu, proses ada money politik. Saya pikir semua orang kalau sudah selesai itu baru ngomong habis berapa mas, 1 miliar, habis berapa mas, 2 miliar. Itu baru cerita, tapi nggak jadi buatan karena ada yang lebih. Nah, itu baru cerita. Tapi mereka tidak mau menggugat, tidak mau mengajukan sengketa karena ternyata mereka juga melakukan. Sama-sama melakukan, cuma karena kalah. Jadi bisa baru ngomong. Nah, ini yang kadang yang menjadi dilema di masyarakat kita. Nah, ini ya kita lagi-lagi bicara fakta. Kalau bicara proses, saya pikir semuanya rapi bicara sengketa dari awal, terus tadi ada kasus yang masuk ke itu rapi. Jadi kalau sudah masuk ke wilayah fakta, ini yang harus kita pahami bahwa ya memang sulit untuk membuktikan. Ini kadang-kadang kesulitan saya sebagai praktisi itu seperti itu. Tadi kan disampaikan pernah punya pengalaman mendampingi sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ini pernah juga, sebenarnya Pak Muhtar pernah mendampingi juga nggak ini dalam sengketa proses tadi kan disampaikan juga ada serangan fajar, itu kan tahu nih ada serangan fajar. Pernah nggak sih ada mungkin caleg atau mungkin itu tadi calon DPD yang disampaikan mencoba melakukan proses sengketa proses pemilu sebelum ada hasil pemilu itu ya, pernah nggak ada yang lapor ke Pak Muhtar atau mungkin minta dibantu? Tadi bahasa cerita sering ya. Tapi kalau sudah kita pastikan ini mau diajukan gugatan atau enggak, itu malah mundur. Karena apa? Satu harus berpusing ria lagi haji mengajukan gugatan. Satu juga nambah biaya lagi, dan mereka sudah paham akan kekalahannya. Tapi ini fakta yang terjadi. Sama yang tadi saya dampingi itu, mereka hanya bisa membuktikan hanya berapa titik yang kalau di persentase, kalau DPD kan Jawa Tengah itu sangat kecil, sehingga itu tidak masuk dalam hitungan sengketa. Nah itu kan yang repot, meskipun ada 1-2 yang bisa dibuktikan, tapi nilai hitungan persentasenya sangat kecil, jadi itu yang sulit. Nah itu yang kedua tadi, banyak teman-teman yang hanya cerita, tapi ketika kita pastikan mau maju gugatan, mumpung masih ada waktu atau enggak, itu mereka nggak berani. Mikir beribu kali mungkin ya. Mikir ya, satu mereka kemarin sudah habis banyak, dan juga sebenarnya merasa mereka juga sama-sama melakukan kegiatan itu, cuman masih kalah. Kalah banyak, kalah jumlahnya dengan yang menang, dan harus disengketakan lagi. Itu kan repotnya di situ. Tapi kegiatan ini ada, dan itu saya sering dapat ya aduan ketika pasca pemilu, pasca pilkada, terutama pas pileg, karena pileg kan banyak caleg-caleg ya. Kalau pilkada kan hanya paling bupati atau itu kan hanya tingkatan elit lah. Jadi kalau sudah kita banyak teman-teman yang nyalek juga, saya itu baru laporannya harusnya kemarin mas. Jadi sebelumnya itu harus dipersiapkan mana calon-calon yang bisa dijadikan sengketa, dan sekarang diajukan. Kalau sekarang sudah lewat, kan saya sering seperti itu. Nah, makanya ini menjadi catatan buat mungkin teman-teman yang mau nyalon, kalau memang bagaimana menjadikan pemilu ini menjadi satu proses demokratisasi yang bersih, tentu ya diawali dari yang caleg, dari kita juga. Nah, kalau bicara pengawas jelas semuanya netral, tapi kalau sudah bicara yang diawasi ya lebih pinter daripada pengawasnya. Kalau pengawas kan hanya berapa? Kalau bicara hitungan angka, satu kabupaten berapa orang, di kecamatan berapa orang, padahal masyarakatnya lebih banyak. Nah itu yang memang tidak bisa kita ungkap lebih banyak, tapi itu yang terjadi. Makanya kita sering kesulitan, karena dari korban sendiri nggak mau mengungkapkan. Iya, secara fakta hukum, meskipun secara fakta real ada. Itu sebenarnya para calon legislatif atau calon DPD itu tadi, ini mereka berpikir 2 kalinya karena mungkin peluangnya sedikit kemudian tidak melaporkan, atau mungkin karena
apa ya, belum memahami aturan hukumnya atau bagaimana menurut Bang? Kalau bicara hukum sih saya pikir para caleg sudah Memahami ya sebenarnya karena ya. sudah sedikit banyak sudah melihat aturan main. Iya. Tapi lagi-lagi tadi selisih jumlah bidding yang mereka akhirnya tidak lihat mau peluang, memaksakan peluangnya sangat kecil. Tapi kalau ada beberapa sengketa itu kan rata-rata selisihnya hanya sedikit. Nah itu baru berani mengambil peran itu. Iya. Kalau usulnya sudah sangat jauh ya Sudahlah. ya, pasrah Pasrah. dalam kenggerundelan. Bukan dalam keadaan tapi pasrah dalam kenggerundelan. Pasrah tapi sambil gini. Ya, sampai tidak habis tuanya. Dan itu yang terjadi itu. Iya. Terutama kalau internal partai kan cukup sulit juga. Karena butuh rekomendasi atasan yang mau tidak mau ya butuh energi besar lagi. Karena ada beberapa yang memang sebenarnya mungkin bisa menang tapi kalah kan juga ada. Itu yang saya pikir ya sistem ini sudah baik tapi memang perlu lebih baik lagi. Sehingga ada kontestan-kontestan atau mungkin para peserta yang ya tadi kalau sudah kalah nggak benar-benar menerima yang sudah. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Miftah lagi ini dalam penyelenggara pemilu, terutama ini mungkin kalau penyelenggara pemilu kan ada 3 ya, DKPP, KPU dan Bawaslu. Ini kan dituntut untuk bersikap profesional, parsial, kemudian netral. Ini sebenarnya penjelasan rincinya seperti apa ini? Dulu dalam hal ini mungkin Bawaslu ya, ketika melakukan penanganan sengketa, itu bagaimana itu? Ya ini memang yang profesional yang iya. Ini syarat-syarat nilai-nilai ya, apalagi prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, harus dimiliki ketika kita mau bahwa proses itu disebut atau bisa menyuguhkan rasa keadilan ya, yang tentu itu sangat penting sekali. Nah, ketika bicara masalah keadilan pemilu dalam konteks penegakan hukum, ya tentu kita bicara kepastian hukum tadi kan, sekian syarat ya kan. Terus kemudian juga dari sisi penyelenggaranya itu juga harus memenuhi kualifikasi tertentu ya kan, sehingga sebagai penyelenggara ketika dia melaksanakan tugasnya itu betul-betul sesuai dengan aturan yang ada kan gitu. Nah ini ada 3 hal yang harus dimiliki ya setidaknya. Yang pertama adalah profesionalitas atau profesionalisme kan gitu. Nah artinya apa? Profesional dalam kita sebagai penyelenggara artinya kita punya kemampuan ya kan, atau kita melaksanakan tugas, kewajiban, kewenangan kita dengan rambu-rambu aturan yang sudah ada kan gitu. Misalnya saya sebagai Bawaslu harus melakukan pengawasan, itu ada sekian protap, ada sekian tahapan yang harus saya lakukan, saya harus melaksanakannya seperti itu. Itu profesional kan, berarti ini berkaitan dengan bagaimana sebuah aturan kita tegakkan kan gitu. Nah yang kedua yang harus dimiliki oleh penyelenggara sebagai bagian penting dalam konteks keadilan pemilu adalah imparsialitas ya kan. Imparsial itu ya di tengah-tengah lah Mas Teguh ya kan. Iya, jadi maksudnya di tengah-tengah itu adalah di dalam kita melaksanakan tugas kita harus menempatkan betul-betul adil bagi semua pihak. Yang tadi saya sebutkan itu tidak memihak satu caleg, tidak memihak satu paslon. Apalagi misalnya ini naudzubillah min dzalik, kita adalah bagian dari misalnya titipan dan seterusnya kan, yang orang yang diletakkan di sebuah lembaga penyelenggara untuk menguntungkan salah satu pihak, itu jangan sampai ya, karena itu tentu tidak memenuhi asas imparsialitas ya kan. Jadi imparsial ya di tengah-tengah, kita menegakkan hukum ya kan, harus adil, harus sama rata kan gitu. Nah yang ketiga ya kan adalah asas netral ya kan. Netral itu berarti kita dalam bertugas itu kita tidak memandang satu pihak, dua pihak dan seterusnya. Kita memandangnya adalah satu arah.
maksudnya Satora adalah tegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada, kan gitu. Nah, ketika hal ini atau prinsip ini tentu adalah suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu, ya kan, profesional dalam kinerjanya, punya kapasitas yang memadai tentu, kemudian juga imparsialitas, dia harus berdiri tegak di tengah-tengah, ya kan, kemudian juga dia harus netral di dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, ketika hal itu bisa dimiliki, ya kan, tentu dia bisa melaksanakan apa yang dimaksud dengan kepastian hukum, semua tahapan dilakukan, kan gitu. Nah, ketika ada kepastian hukum, maka tentu ujungnya adalah terwujudnya keadilan hukum bagi semua pihak, ya kan. Sehingga tadi disampaikan semua pihak itu diharapkan tentu tidak grundel, kan gitu, ya kan, bahasanya Mukhtar, ya kan. Ya, baik itu yang kemudian kurang beruntung, ya kan, atau yang kemudian terkalahkan, ya, sebab kita menyediakan mekanisme, kan gitu. Terus juga semua pihak atau peserta jangan ragu-ragu untuk kemudian ketika ada rasa keadilan yang menurutnya tidak dipenuhi, ya kan, maka saya pikir dengan kewenangan di Bawaslu, ada penanganan pelanggaran, kemudian juga ada penyelesaian sengketa, maka jangan ragu-ragu untuk disampaikan ke Bawaslu. Dan tentu Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengawasi juga harus diawasi oleh masyarakat. Masyarakat punya hak, punya kewajiban untuk juga mengawasi Bawaslu, kan begitu. Ada kode etik yang tadi disampaikan, penyelenggara itu ada 3. Satu, DKPP, Dewan Etiknya seperti itu, untuk mengawasi kami sebagai penyelenggara, kan gitu. Nah, ini adalah ruang bagi masyarakat atau publik, ya, civil society, untuk bersama-sama terlibat di dalam konteks penegakan hukum pemilu sebagai pengawas, tapi pengawas di luar penyelenggara pemilu. Itu, Mas. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini ke Pak Mukhtar lagi nih, Pak Mukhtar, kaitannya dengan nilai-nilai yang tadi disampaikan, profesional, imparsial, dan netral. Menurut kacamata Pak Mukhtar selaku dalam hal ini praktisi hukum, gitu kan, kira-kira itu sudah terpenuhi apa belum itu? Gak apa-apa ini. Saya pikir itu memang satu nilai acuan, ya, satu nilai ideal, di mana itu menjadi harapan semua pihak ketika adanya sebuah lembaga. Tentu berharap lembaga ini benar-benar sesuai dengan tugas fungsi. Tugasnya apa Bawaslu, ya tadi. Nah, tentu itu harapan semua, baik peserta maupun apalagi masyarakat. Karena masyarakat kita berharap pemilu menjadi satu proses menghasilkan para pemimpin yang benar-benar bisa berpikir untuk kemajuan negeri ini. Nah, kalau sudah diawali dari pengawasnya yang sudah seperti itu, memang ini harapan. Tapi saya pikir proses yang selama ini kita lihat, ya, tidak harus kita sampai 100%, tapi sudah mendekati 100% lah. Karena kalau sudah bahas 100% kan sudah terlalu istimewa. Saya pikir ya, tapi mengarah ke situ jelas. Ya. Karena kita lihat, karena ada peningkatan juga sih. Kalau dulu Panwas ya, bahasanya kan hanya mengawasi, ya, semua sengketa lari ke lembaga pengadilan. Tapi kalau belakangan kan ada kewenangan khusus, sehingga kewenangan khusus ini menjadi satu kekuatan, satu power yang memang itu dituntut tadi, ada netralitas, ada imparsial, memang menjadi tuntutan. Karena tidak itu akan lebih. Nah, tapi kita lihat memang cukup bagus kalau dari sisi ideal. Meskipun tadi saya sampaikan 100%. Makanya ini menjadi satu hal yang baik yang perlu memang dilanjutkan dari sisi itunya, sehingga masyarakat akan lebih merasa puas. Oh ya, Panwasnya tegas itu mah misalnya. Kalau yang dulu mah ini sok memihak. Nah, kita dan beda gini. Itu ada nilai-nilai yang tidak bisa yang secara jujur disampaikan oleh masyarakat. Yang kadang-kadang memang tidak terekspos, tapi itu seringkali dirasakan oleh kita sebagai masyarakat. Karena
ya kita pegangannya cuma itu. Kalau tadi nilai itu wacana, harapannya ideal itu bisa terpenuhi, tapi saya pikir tidak bisa 100%. Oke, mendekati 100% itu sudah luar biasa. Saya pikir karena sekarang zamannya zaman semuanya mengawasi, semuanya kayak semacam CCTV. Iya. Jadi saya pikir Banwas juga tidak bisa sewenang-wenang dan merasa apa namanya, akhirnya bisa melakukan nilai-nilai yang lebih diharapkan. Dan tentu dengan posisi dan apa namanya tunjangan yang besar, sehingga mereka bisa lebih profesional. Iya. Itu penting itu. Iya, ya cukup sesuai dengan kebutuhan. Kalau tuntutan kerjanya besar tapi tunjangannya kecil, itu juga akan berefek kepada satu permainan kerja yang nggak sehat gitu. Akan ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya lebih samping lagi, yang lebih nggak enak. Nah, makanya saya pikir perlu menjadi satu perhatian juga, bagian dari yang tidak bisa dipisahkan antara tuntutan dan tunjangan. Kalau sudah tunjangan sudah tinggi ternyata masih seperti itu, ya ini yang masyarakat akan berpikir menyampaikan tidak profesional, tidak netral, dan semuanya itu pasti akan muncul itu seperti itu. Ya, komentar. Kalau melihat pemilu 2019 kemarin, menjumpai nggak Pak Muhtar? Menjumpai mungkin, ya kita sekarang sedang berbicara di Bawaslu ya. Ada nggak Bawaslu yang saya pikir tadi saya sampaikan tetap kalau di tingkatan kabupaten mungkin ya tingkatannya kabupaten. Iya. Kalau tingkatan kecamatan ya levelnya kecamatan, apa itu kalau kecamatan apa? Panwas ya. Iya. Tapi itu kan bagian dari lembaga. Mau tidak mau mereka kita juga bagian dari sorotan. Ya kita harus tidak munafik ya bahwa banyak yang bermain di wilayah itu. Minimal begini, minimal ketika ada yang dianggap sebagai teman melakukan kampanye atau kegiatan yang berbau kampanye atau kegiatan yang memang sebenarnya ada unsur-unsur melanggar, mereka mungkin diem atau menang atau merem bahasanya. Nah, itu hal-hal itu sebenarnya banyak kita temukan, cuman lagi-lagi tidak banyak yang mengungkap karena judulnya sering bahasa tahu sama tahu. Nah, ini yang kita juga kita perhatikan. Mau tidak mau itu masih ada ya. Harus diakui dan harus sama-sama mengakui. Nah, ini yang belum bisa hilang. Belum bisa 100% bersih. Nah, ini yang itu lagi karena faktor manusia. Faktor manusia. Jadi PR lah ya ini. Kalau Pak Miftah dengan yang tidak kenal mungkin bisa tegas. Tapi kalau yang sudah kenal mau tidak mau kan ini teman. Ini senior. Nah, itu mau tidak mau kan harus. Nah, tapi itu masih ada. Masih ada karena memang ya mungkin budaya masyarakat kita yang ada bahasa dari ribu pakai atau yang lain. Tapi harus diakui itu ada. Baik, tapi bagaimanapun juga aturan tetap harus ya. Kalau bicara kalau sudah yang cukup fatal, kita lihat memang sudah cukup tegas. Kalau Panwas baik kecamatan pun saya lihat kalau yang sudah sangat kelihatan sangat menonjol, sangat kelihatan pelanggarannya sebagian besar tegas. Sehingga secara umum kita nyatakan tegas. Ya, kalau tadi kan hanya ya tadi hiburan lah. Ya, pernak-pernik. Oke, baik, kita kembali ke Pak Miftah ini berbicara tentang kontestasi yang bebas dan adil dalam proses sengketa keadilan itu. Bagaimana menurut Pak Miftah? Itu unsurnya apa saja? Iya, baik. Yang pertama tentu saya mengapresiasi apa yang tadi disampaikan Mas Mukhtar ya, ini kan sebagai bagian dari masyarakat ya, sebagai sosiologi, pengamat dan seterusnya. Ya memang masih ada PR-PR bagi kami secara kelembagaan, ya tentu tujuannya adalah tentu kita ingin semuanya untuk bagaimana aturan ditegakkan dan seterusnya kan gitu. Ya ke depan tentu upaya-upaya untuk lebih baik ya secara kelembagaan dan kita laksanakan dan terus menerus ya. Nah ini juga ketika Bawaslu ini tidak ada tahapan ya, ini kan barangkali ada masyarakat yang bertanya nih Mas Muhtar, ini Bawaslu gak ada pemilu, gak ada pilkada, ngapain ini? Gaji buta apa gimana kan gitu. Nah ini dalam kesempatan ini saya sampaikan, nah inilah
Jadi PR kami sangat banyak ya, diantaranya apa yang disampaikan oleh Mas Muhtar, itu bagian dari bagaimana peningkatan kapasitas SDM ya. Ya ini di dalam pratahapan ini kita lakukan terus ya kan. Kami di Bawaslu Banyumas ada acara diskusi semacam ini bahwa ini adalah bagian dari kita menerima aspirasi masyarakat, kritik, saran dan seterusnya, juga edukasi bagi masyarakat ya kan. Kemudian juga kita ada refreshing ilmiah di mana kita di situ ada diskusi, ada tema-tema penting yang kita bahas dan itu penguatan internal di kami dan lain sebagainya kan gitu. Nah, berbicara masalah kontestasi tadi itu juga menyambung dari konsep keadilan ya kan. Ada di ujung ada keadilan, kemudian di bawahnya ada kepastian hukum ya kan. Kemudian juga ada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang tadi disampaikan juga sebagai nilai ideal ya, idealitas atau sebagai kiblatnya kan, kira-kira gitu. Berarti saya mau ke sana kan gitu. Ada profesionalitas, kemudian ada imparsialitas, kemudian ada netralitas ya, seperti itu. Ya, terus kemudian ada kontestasi ya, atau kontestan yang itu bebas ya kan. Nah, bebas dan adil ya. Yang dimaksud dengan kontestasi yang bebas dan adil ya tentu ini adalah berkaitan dengan kebebasan semua pihak ya yang terlibat ya kan. Dalam hal ini tentu adalah peserta pemilu maupun pilkada ya kan. Mereka bebas. Maksudnya bebas adalah bebas mengakses yang itu hak mereka ya kan. Kemudian juga bagi kita sebagai penyelenggara tentu menjadi kewajiban. Misalnya adalah setiap peserta, baik itu incumbent maupun yang pendatang baru, itu mereka bebas untuk memperoleh informasi yang secukup-cukupnya. Bagi Bawaslu tentu kewajiban kita untuk memberikan pelayanan seperti itu kan. Kemudian misalnya ada calon perseorangan ya kan gitu, maka juga sama dengan calon yang itu diusung kan gitu. Jadi kontestasi yang bebas adalah semua peserta itu memiliki ruang yang sama, ruang yang bebas, dalam arti dia akan memperoleh hak-haknya seperti itu. Yang itu tentu sebaliknya bagi para penyelenggara adalah kewajiban kan gitu. Jadi misalnya kalau pengalaman saya di Pilkada 2018 kemudian di Pemilu 2019 itu kami membuka ya kan, membuka pos, semacam pos bagi setiap pihak peserta yang mau berkonsultasi masalah hukum kan gitu. Biasanya malah pengacaranya yang datang ya kan, misalnya mau mengajukan proses sengketa, nanti kita berikan informasi yang cukup, tahapannya, syaratnya dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian kita memberikan kebebasan ya, yang itu kewajiban bagi penyelenggara untuk memberikan seluas-luasnya, tidak ada yang disembunyikan. Di dalam kegiatan-kegiatan kita ada sosialisasi dengan peserta, dengan para pihak terkait ya kan. Kita sampaikan regulasinya seperti ini, kemudian hal-hal lain yang itu penting diketahui oleh para pihak terkait. Itu Mas Tunggu untuk kontestasi pemilu untuk menuju keadilan pemilu. Baik, berbicara tentang konsep keadilan pemilu dalam hal penyelesaian sengketa, Pak Muhtar, menurut Pak Muhtar ini, apakah kesuksesan proses pemilu itu ini bisa dilihat dari prosesnya itu lancar, berjalan bagus ya? Apakah bisa dilihat dari tidak adanya sengketa atau tidak adanya pelanggaran ya, atau Bawaslu sukses banyak memunculkan sengketa, penanganan sengketa? Menurut Pak Muhtar bagaimana itu? Ini kalau bicara menurut saya sih, pemilu kalau nggak ada sengketa nggak sukses. Kita nggak dapat masukan, pengacara nggak laku. Salah satu ciri pengacara itu ketika ada sengketa baru dipakai, nah itu sukses. Termasuk pengacaranya juga sukses. Kalau
Kalau yang tadi tidak ada sengketa terus lancar itu hanya Bawaslu yang sukses. Oh gitu ya. Tapi kita nggak melibatkan kita yang sukses, itu repot. Makanya harusnya sukses bareng. Jangan sukses sendiri. Kalau tidak ada sengketa kan berarti tidak ada pelanggaran oleh masyarakat. Ya. Nah berarti ini kan masyarakat sudah memahami Lah ya, kalau peraturan pemilu bicara semua ya. versinya Bawas, tentu ketika tahapan-tahapannya sudah sangat bagus, sampai pada akhirnya tidak ada sengketa itu sangat sukses. Itu versinya Bawas. Versinya saya sebagai pengacara itu nggak sukses. Jadi masyarakat terlalu diem. Dari diem ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berani dimunculkan, tidak berani diungkapkan, atau mungkin tidak berani untuk dimunculkan dalam bentuk sengketa. Itu berarti ada kebungkaman mungkin itu masih dalam tanda kutip bahwa sangat mungkin itu dalam konteks pemahaman yang sukses kalau bicara. Tapi kalau ternyata semuanya bisa menikmati menerima ya itu berarti sukses. Karena apa? Jujur tujuan kita kan apa sih? Keadilan hanya bagian. Tujuan kan membangun masyarakat yang sejahtera. Nah tahapannya melalui pemilu yang beradil, jujur, dan itu kan bagian dari harapan. Makanya ketika mungkin tahapan ini tidak ada masalah, ya itu bagian dari proses yang saya pikir sukses dalam kacamata pemilu dan pelaksana pemilu. Nah, tentu diawali dari tahapan pemahaman kepada masyarakat yang bagus, ada sosialisasi yang sesuai, ada mungkin pendampingan, pembukaan pos-pos atau informasi-informasi yang cukup layak, dan itu berefek kepada pengetahuan masyarakat yang cukup, sehingga ketika masyarakat memahami, mengetahui dari awal sampai akhir cukup, saya pikir ketika tidak ada sengketa itu bagian dari yang sukses. Tapi ketika suksesnya tidak ada sengketa, tapi karena tidak ada paham sama sekali, nah itu benar. Tapi kalau hal ini saya pikir semuanya persoalannya sudah terbuka. Jadi masyarakat, jangankan di kota, di pelosok juga sudah melek teknologi. Jadi hampir dipastikan tidak ada informasi yang tertutup. Mereka tinggal akses dimanapun. Sosialisasi tidak harus Panwas Ketua Mas datang ke desa A, desa B, kan nggak harus. Tapi cukup mungkin dikasihkan informasi lewat media, lewat apapun, semuanya bisa akses. Nah ini yang saya pikir ketika sosialisasi sudah bisa tersampaikan kepada seluruh lapisan, seluruh tingkatan, baik peserta maupun memang hanya masyarakat, dan berjalan dengan adem, dengan hasil juga yang adem, saya pikir ini bagian dari sukses. Cuman kita nggak menikmati. Nganggur ya. Hanya sifat nunggu di syukurannya Panwas, acaranya lancar, kita syukuran amin. Udah kacau. Iya. Kalau menurut Pak Mita, selaku Bawaslu ini, suksesnya Bawaslu lakukan pengawasan, kalau ada sengketa yang banyak yang benar bisa diselesaikan Bawaslu atau sama sekali tidak ada sengketa? Ya sebenarnya dua-duanya bisa dikatakan ukuran sukses juga ya kan. Yang pertama ketika tidak ada sengketa, tidak ada pelanggaran, dengan syarat tentunya bahwa itu adalah memang berada di dalam konteks masyarakat yang sudah paham, sudah sadar kan itu kan. Nah ini yang bermasalah adalah ketika yang tadi disampaikan oleh sahabat Mukhtar itu berada di dalam konteks ketidaktahuan. Itu kan malah menjadi sangat problem kan gitu. Nah yang kedua, ketika kemudian banyak pelanggaran, kemudian Bawaslu banyak menangani baik itu dugaan pelanggaran maupun sengketa, maka itu juga bisa dikatakan sebagai kesuksesan. Di mana suksesnya adalah ketika ada pelanggaran, Bawaslu betul-betul bisa menangani kan gitu. Ketika ada sengketa itu bisa menyelesaikan kan gitu. Iya kan? Nah ini dua-duanya bisa dikatakan sukses, tapi dengan syarat tadi itu. Kalau tidak ada, tapi di dalam konteks yang misalnya ketidaktahuan, tentu itu problem. Tapi misalnya kalau tidak ada, memang betul-betul berada di dalam konteks yang masyarakat yang cerdas kan gitu, civil society yang kuat, maka itu oke kan gitu. Nah ketika kemudian banyak pelanggaran, banyak dugaan banyak sengketa dan Bawaslu bisa menangani, maka itu juga sukses. Berarti Bawaslu mampu menyelesaikan, mampu memberikan ya rasa keadilan bagi masyarakat dengan kepastian hukum yang ditegakkan. Kira-kira gitu.
Kalau sengketanya hanya antar peserta sih mungkin selesai. Yang jadi masalah kalau sengketanya dengan Bawaslu. Ini yang kategori konteks tidak suksesnya mungkin seperti itu. Ketika Bawaslu yang bermasalah. Kan itu jadi masalah. Betul. Baik pemirsa, sepertinya ini sudah di penghujung waktu. Sebagai akhir pembicaraan ini mungkin saya ingin minta ini closing statement ini dari Pak Mukhtar, nanti yang terakhir dari Pak Miftah. Bagaimana Pak Mukhtar closing statementnya mungkin berkaitan dengan konsep sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Mungkin pesan-pesan juga untuk masyarakat. Ya, terima kasih. Ini satu hal yang menarik Pak Suda, bahwa adanya kepastian hukum, adanya keadilan hukum, tentu ketika kita sudah memahami apa sih itu hukum, untuk siapa dan bagaimana, sehingga kita bisa mengambil dan mendapatkan kalau memang itu bagian dari hak kita. Dan tentu yang paling penting adalah tahapan-tahapan ini hanya sebagai tahapan. Ada tujuan yang lebih besar lagi adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kesejahteraan itu dikawal di tahapan-tahapan yang tidak adil, yang tidak bersih, yang tidak jujur, tentu berefek kepada sangat tidak mungkin mengambil kesejahteraan. Makanya proses tahapan ini yang digawangi oleh Bawaslu, keadilan, kejujuran, dan kepastian ini menjadi satu hal yang sangat penting dan tentu perlu benar-benar ditegakkan. Dan pentingnya SDM yang bisa menegakkan itu menjadi satu pokok, dan masyarakat akan menjadi termasuk saya bagian dari masyarakat yang akan menilai bahwa awas itu benar-benar sudah menegakkan aturan yang ada atau belum, itu bisa kita lihat secara nyata. Dan menjadi perhatian buat awas tentu bahwa banyak tumpuan harapan dari masyarakat untuk bisa menjadi penegak hukum dalam konteks pemilu dan pilkada. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mukhtar. Selanjutnya Pak Miftah, ini bagaimana closing statementnya kaitannya dengan sengketa dalam konsep keadilan? Ya, bahwa di ujung dari semua proses tahapan adalah tadi disampaikan juga oleh sahabat Mukhtar, terwujudnya kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia ya. Kemudian itu hanya terwujud ketika kemudian ada para pemimpin yang berkualitas ya, yang punya integritas, kapasitas, kemudian secara politik punya legitimasi yang kuat ya kan. Kualifikasi itu bisa dipenuhi juga dengan proses tahapan yang berintegritas ya kan, seperti itu, yang punya kepastian hukum, yang berkeadilan dan seterusnya ya kan. Semua itu kemudian berangkat dari pengawasan yang itu juga dilakukan tidak hanya oleh Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, tapi juga oleh masyarakat ya kan. Jadi kewajiban untuk melakukan pengawasan di semua tahapan itu juga ada di pundak masyarakat. Maka kemudian tagline kita di Bawaslu adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Mas Teguh. Oke, terima kasih Pak Miftah, terima kasih Pak Mukhtar. Pemirsa Power, sahabat Bawaslu di mana berada, poin penting ya, benang merah ini kita dapat tarik bahwa ujungnya pasti adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi proses demokrasi, proses pemilu yang kita jalani semuanya bertujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam proses ini tentu harus ada peran aktif dari masyarakat. Karena di dalam proses demokrasi, di dalam proses pemilu, tentu masyarakat menjadi bagian penting. Ya, tidak hanya penyelenggara pemilu saja, tidak hanya Bawaslu, tidak hanya KPU atau DKPP. Tetapi bagaimana masyarakat juga turut aktif melakukan pengawasan, masyarakat juga turut ambil bagian untuk melakukan masukan, memberikan masukan-masukan kepada para penyelenggara pemilu. Jadi ini yang menjadi kunci bahwa peran masyarakat juga sangat besar dalam
proses demokrasi, dalam proses pemilu yang ujungnya tentu kita harapkan bersama adalah kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih pemirsa, netizen dimanapun Anda berada. Jangan lupa tetap simak Bawaslu Ngobrol di edisi-edisi yang akan datang, dan jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe, dan jangan lupa beri komentar di kolom komentar. Terima kasih dari saya selaku moderator, saya Tunggu Kasyanto. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam membawakan acara ini. Terima kasih Pak Muta, terima kasih Pak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.